Mendengar si kecil tiba-tiba berkata kasar, tentu membuat ayah dan bunda kaget atau mungkin marah. Padahal menanggapi anak yang suka berkata kasar dengan emosi bukanlah solusi yang terbaik. Sama seperti orang dewasa, anak-anak bisa saja berkata kasar, mengumpat atau bahkan memaki. Ketika anak melakukannya, hal tersebut tentu membuat orang tua heran dan bertanya-tanya, dari mana ia belajar mengucapkan kata-kata tersebut. Jadi, bagaimana cara mengatasinya? Kita akan membahasnya hanya di Love Your Child. Anak berkata kasar tentu bukan tanpa alasan. Bisa jadi ia sedang meniru, sedang kesal, atau bahkan ingin mencari perhatian. Tapi, sebelum kita buru-buru menyalahkan, penting bagi kita sebagai orang tua untuk memahami lebih dulu kenapa hal ini bisa terjadi. Salah satu cara untuk memahami perilaku ini adalah dengan melihat bagaimana lingkungan sekitar, terutama sekolah, menyikapinya. Karena itu, kami juga berbicara dengan beberapa guru dan murid untuk mengetahui sudut pandang mereka. Seberapa sering Bapak Ibu menemui anak-anak berkata kasar di lingkungan sekolah? Sangat sering ya, saya pikir seperti itu kalau apalagi di lingkungan sekolah, di kelas terutama. Ini sangat sering kita dengarkan, karena mungkin mereka sudah menjadi gaya hidup mereka sepertinya. Kalau memang cukup sering terjadi, menurut pengalaman Bapak Ibu, apa biasanya penyebab anak-anak berkata kasar? Biasanya sih yang membuat mereka berkata kasar itu adalah bahwa mereka sudah menganggap ini sebagai gaya hidup. Mereka itu mungkin punya masalah di rumah mungkin ya, dalam pertemanannya ataupun di lingkungan sekitarnya mungkin. Lalu, ketika hal itu terjadi, bagaimana biasanya pihak sekolah menyikapinya? Kalau kita pihak sekolah menyikapinya, pertama sekali mungkin kita akan cari penyebab masalahnya itu seperti apa. Kemudian kita nanti akan panggil orang tuanya. Setelah itu kita akan memberikan mereka pengawasan. Kalau kamu sendiri, pernah nggak dengar teman kamu berkata kasar di sekolah? Sering banget. Pernah, sering banget. Biasanya karena mereka lagi marah atau bahkan cuma ngomong biasa juga sering. Saat kamu mendengarnya, biasanya kamu merasa bagaimana? Senang, takut, atau malah bingung? Biasa aja sih, karena udah hampir setiap hari aku dengernya. Biasa aja sih mendengarnya, karena udah keseharian mereka untuk berkata begitu. Dari wawancara tadi, kita tahu bahwa kata-kata kasar sudah jadi hal yang biasa di kalangan anak-anak. Banyak yang melakukannya karena tekanan, pergaulan, atau sekedar meniru tanpa sadar. Peran orang dewasa, terutama guru dan orang tua, adalah menjadi teladan, bukan hanya pemberi teguran. Sebab di balik ucapan kasar, bisa jadi ada hati yang sedang butuh dimengerti. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda dan anak-anak Anda? Senang sekali saya Ineke kembali hadir di hadapan Anda dalam program Love Your Child. Dan satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak menjadikan generasi yang lebih baik. Dan jika Anda memiliki pertanyaan terkait dengan topik yang akan kita bahas atau ingin membahas topik-topik yang lain di episode berikutnya, Anda bisa menghubungi Hopeline Care di 0813 1776 2777 atau tulis di kolom komentar. Dan topik kita pada episode kali ini adalah anakku
kasar dan tidak sopan. Bagaimana mengatasinya? Dan untuk membahas topik ini sudah hadir di studio Love Your Child narasumber kita seorang psikolog dan praktisi pendidikan Ibu Helena Valentina MPSI psikolog. Halo Ibu Helena. Halo Ibu. Kali ini topik kita sangat menarik Bu. Oh, kenapa bisa menarik ya? Karena sering terjadi sering terjadi terjadi di kita ya. keluarga dan maupun di sekolahan bahkan tentang anak-anak yang suka berkata kasar atau tidak sopan. Dan bahkan terkadang orang tua itu kaget gitu, tiba-tiba kok anaknya bisa ngomong seperti itu. Di rumah nggak diajarin seperti itu ya? Betul, di rumah tidak diajarin seperti itu. Bagaimana kita mau menyingkapinya akan hal-hal seperti ini? Iya, kita perlu tahu juga dulu nih yang namanya tidak sopan seperti apa. Karena mungkin ada yang berupa verbal ya kan? Ya. Ada juga berupa sikap, misalnya kayak gini. Waktu kita suruh misalnya, nah ayo jangan lupa ya, kamu nanti harus PR-nya dikerjakan dulu sebelum kita berangkat. Waktu kita ngomong di gini, puter-puter. Itu kan, itu satu bentuk yang tidak enak dilihat ya. Iya betul ya. Kan, kita ngomong malah matanya muter-muter begini ya kan, atau mungkin gitu, atau apalagi ya, males gitu. Gitu. Orang tua lagi ngomong gini. Iya betul. Itu bahasa tubuh gitu. Nah biasanya yang saya suka temukan, orang tua sebagian besar menganggap itu nggak perlu dibahas lah gitu. Padahal jangan lupa segala perilaku yang tidak sopan itu akan berkembang makin dalam, ya kan? Jadi ada seorang psikoterapis namanya Amy Morin, dia menemukan dalam sebuah penelitian di tahun 2015 di Virginia University, ternyata ditemukan anak-anak yang dari kecil sudah tidak sopan, gede jadi orang kasar. Jadi kalau kita cek ada orang yang kasar nih pada saat udah dewasa, coba deh telusuri di masamu anak-anaknya. Kemungkinan besar waktu anak-anak memang dia nggak sopan. Dan saya jadi setelah membaca ini, waduh, ternyata betul ya. Karena saya pernah lihat ada seorang yang ya ada hubungan dengan Kamila ya. Waktu kecil itu memang kalau dia ngomong gak sopan diketawain. Aduh lucunya, ini emang lucu nih anak ini. Masih ada ngata-ngatain siapa gitu ya, mengolok-olok siapa. Mama itu bodoh, itu tolol, apa ngomong segala macam. Itu kan gak sopan. Tadi mamanya malah ketawa, yang lain udah ketawa karena ngomongnya lucu gitu. Otomatis anak itu kan mengulang lagi. Kan diketawain itu apalagi dengan dipeluk-peluk begitu, itu kan membuat dia nyaman. Oh berarti kalau saya ngomong kasar justru dikasih pelukan ya. Ya sudah diulang lagi dong, ulang lagi. Dan betul saat ini setelah dia dewasa kasar sekali. Susah sekali untuk bisa menghargai orang lain dengan cara yang baik ketika dia merasa gak nyaman ya. Kalau dia lagi nyaman mungkin dia bisa sopan, tapi begitu merasa gak nyaman, wah keluar tuh kata-kata yang tidak pantas gitu kan. Jadi saya pikir ini memang penting untuk kita sikapi dengan baik. Bapak Ibu yang punya anak kecil beruntunglah masih ada kesempatan banyak gitu ya. Kalau anaknya udah telanjur remaja memang lebih keras lagi kita berusaha, tapi gak boleh putus asa. Jadi jangan biarkan anak kita berperilaku tidak sopan tanpa teguran, tanpa konsekuensi negatif. Kalau untuk anak-anak yang sudah di atas 10 tahun mungkin konsekuensinya sudah konsekuensi logis. Seperti itu. Kalau seandainya dilihat dari kasus ini ya Bu Helena ya, kalau anak kan yang masih kecil mereka kan terkadang tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Ya, mereka mungkin belajar dari apa yang orang tua apa seharusnya lakukan terhadap anak ini. Ya contohnya seperti apa nih Bu? Misalnya. Nah, mungkin kali karena dia dengar dari luar dan akhirnya keluarlah kata-kata yang seperti di kebun binatang, ya nama-nama binatang, dan untuk menambahkan embel-embel yang ada di belakang nama-nama binatang, ataupun apa yang mungkin dia dengar dari dia tidak mengerti. Tapi dasar ngomong ya. Nah itu gunanya ada pendidikan di rumah tangga. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa pendidikan itu hanya tugas seorang guru di sekolah gitu. Karena ada seorang penulis pendidikan, Suster Ellen G. White mengatakan bahwa justru guru utama adalah ibu
dan ayah dan ibu adalah yang pertama gitu ya. Jadi memang ketika kita melihat ada anak kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, itu sikap kita harus segera gitu dipanggil anaknya. Nak, tadi kamu bilang apa sayang? Dia dog misalnya gitu kan. Itu dog. Nah, dog itu seperti apa? Coba kita lihat yuk, kita kasih lihat gambarnya mungkin dari handphone atau dari mana. Ini dog. Itu tadi itu manusia, ini manusia. Nah, teman kamu itu dog atau manusia? Manusia. Iya. Nanti kalau kamu bilang dog, kamu nanti disangka orang nggak belajar loh. Masa kamu nggak ngerti membedakan dog dengan manusia? Oh, ya gitu sih. Kalau anak TK kita ingetin begitu. Oh gitu ya. Terus, tapi mama aku suka ngomong begitu sama papa aku. Ini dia. Ya, mungkin kita bisa ngobrol sama orang tuanya juga sih. Kalau mungkin dia adalah tetangga kita, mungkin kita cari waktu bahwa ini perlu kita perbaikilah gitu. Kalau marah-marah jangan depan anak gitu, nanti didengar seperti itu kan. Ya kan, terus atau mungkin cara yang sering juga sama anak-anak tuh teriak-teriak ya. Mama, ambil ini. Iya, betul. Gitu kan. Mama, ini. Waduh, saya tuh langsung prihatin kalau ada orang tua disuruh ambil minum, terus diambilin dong minumnya. Udah ngomongnya kasar, diambilin bener sama mamanya. Nih minum. Loh, berarti boleh dong. Karena mengabaikan itu artinya agree, setuju gitu. Enggak sih, nggak setuju, cuman kan namanya anak-anak. Please, jangan pernah mengatakan ketidaksopanan itu dimulainya nanti setelah proses anak-anak selesai. Nggak bisa. Sejak dini kita perlu ajar dia. Bukan berarti dia dibentak-bentak, dipukul, tidak. Tapi kita perlu kasih tahu. Jadi kalau misalnya ada anak yang bentak kita, mama, minta minum, gitu misalnya. Coba ulangin lagi yang lebih sopan, nak. Gitu. Mama minta minum. Iya. Tolong, pakai tolong sayang. Mama, tolong minta minum dong. Gitu kan. Tolong ambilkan minum. Boleh gitu kan, mungkin di meja barangkali. Oke, terima kasih. Jadi waktu dia sudah berubah, mengucapkan yang lebih sopan, kita kasih reward, kita kasih konsekuensi positif dengan ucapan terima kasih. Good job gitu kan. Bagus, mama senang kalau kamu ngomong dengan sopan. Gitu, Bu. Jadi dibutuhkan ketegasan dan kelemah lembutan dari orang tua ya. Kasih sayang itu kan sebetulnya perpaduan antara ketegasan dan juga kasih sayang. Ya. Artinya bentuk kasih ya. Ya, betul Bu Helena. Dan kita akan kembali Bu Helena ya. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang ini Bu Helena. Jadi konsekuensi dari anak-anak yang sering berkata kasar, untuk kedepannya mereka akan jadi seperti apa. Dan kita akan bahas setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas anakku kasar dan tidak sopan. Bagaimana kita harus mengatasinya? Bu Helena, pembahasan kita tentang anak kasar ini tentunya sangat-sangat menarik. Dan yang ingin saya tanyakan, dampaknya yang ke depan itu pasti memang sangat tidak baik ya untuk anak tersebut. Dan apa yang harus dilakukan orang tua jika anak-anaknya mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia mulai berbicara kasar atau berbicara yang tidak sopan? Iya, yang paling pertama tentu saja kita boleh cari tahu dulu akar masalahnya, ya kan. Ini buat pertimbangan kita ya. Tapi kalau pada saat anak berkata kasar, mungkin ada tindakan spontan yang harus kita lakukan. Tapi tindakan spontan itu tentu saja harus melewati proses kesepakatan. Jadi memang itulah gunanya ada ibadah bersama di pagi hari, ibadah bersama di sore hari. Karena pada saat kita berkumpul, di situ kita bisa evaluasi apa yang sudah terjadi hari ini dan apa rencana kita untuk hari ini. Jadi misalnya kita sudah lihat nih, waduh, ini akhir-akhir ini anak saya sering berkata tidak sopan, berkata keras, tidak menyenangkan untuk dilihat gitu. Nah, kita sudah bicarakan pada saat malam hari misalnya, nak, ini berapa hari ini kamu berapa kali mama tegur tentang ketidaksopanan nih. Kamu kok suka ngomong bentak-bentak papa ya, bentak-bentak mama ya misalnya. Ngomongnya dengan nada yang melengking seperti itu gitu. Boleh tahu nggak apa sih yang kamu
apa sih yang kamu inginkan? Apakah ada yang kasih contoh seperti ini? Di mana? Kayak gitu Ya. misalnya. Siapa yang pernah kamu lihat teriak-teriak seperti itu? Mami papi kayaknya nggak pernah kan? Gitu misalnya. Atau kami pernah? Coba kasih tahu kapan ya? Gitu. Jadi diskusikan. Setelah itu kita buat kesepakatan kan? Nah, kesepakatan inilah yang nanti akan dilakukan pada saat anak itu bersikap tidak sopan. Jadi kesepakatannya kita sudah buat bersama nih. Ya. Misalnya kalau anak teriak-teriak gitu ya, maka dia perlu untuk mengulangi dengan cara yang lebih sopan. Apabila dia misalnya ketika diajak bicara tidak mau menatap mata, malah melengos, maka dia perlu kembali lagi dan harus misalnya dia harus melakukan dengan cara yang lebih baik, mendengarkan dan seterusnya. Apabila dia misalnya menendang bola, terus udah dibilangin di rumah nggak boleh main bola, malah main bola gitu kan, akhirnya ada yang pecah. Dia harus minta maaf dan juga harus memperapikannya, memperbaikinya dan mengganti, misalnya gitu. Oke, jadi misalnya kalau mengganti, ini gelasnya pecah nih, ya sudah uang jajannya itu berapa hari ganti buat beli gelas itu misalnya. Jadi nggak cukup dengan minta maaf doang. Nah itu kesepakatannya perlu ditulis, perlu ditaruh di tempat yang anak-anak bisa lihat. Sehingga dia tahu, oh ada batasan di rumah ini ya, dalam hal kesopan santunan gitu. Terus misalnya apalagi ya, pada saat tamu datang, kita perlu untuk membukakan pintu, memberi salam, dan memberikan minuman misalnya. Ya kan? Terus pada saat kita berkunjung ke rumah orang lain, kita harus duduk manis dan tidak boleh lari-lari. Misalnya sudah dibuat kesepakatannya bersama dan itu hasil diskusi dari keluarga, papa, mama, dan anak-anak. Dan itu nanti diterapkan. Iya. Jadi memang harus diterapkan di anak. Jadi kesepakatan orang tua dan anak agar supaya anak tahu ya. Jadi jangan dibiasakan kita di rumah itu seperti serumah, tapi tidak ada interaksi. Cuman hai-haian doang buat apa ya di rumah ya. Mendingan anaknya di asrama deh, ya kan? Betul. Tapi kalau udah di rumah itu kan kesempatan emas untuk bisa menanamkan nilai-nilai sopan santun. Ya kan, sekaligus mengkoreksinya dengan cara yang lebih lebih pas dengan anak-anak. Ya. Tapi kan Bu Helena biasanya memang di rumah kita tidak ajarkan seperti hal-hal demikian. Namun mereka biasanya karena melihat media sosial ataupun lingkungan keadaan. Betul, Nah, bagaimana kita sebagai orang tua untuk menyingkapi akan hal-hal itu? Iya, jadi memang sekali lagi perlu kita cari akar masalahnya ya. Kayak sebetulnya kayak anak saya dulu waktu kecil sempat nggak sopan ya, orang digigit pahanya sampai bolong gitu kan. Nggak sopan banget di gereja lagi karena kesel nggak dikasih mainannya, akhirnya digigit pahanya. Setelah kita coba cari tahu apa penyebabnya, ternyata diam-diam dia dengan pembantu saya nonton Smackdown. Nah itu dia akarnya. Jadi saya nggak bisa bilang kamu harus minta maaf, nggak cukup. Kita cari akar masalahnya, apa yang membuat dia jadi agresif ya, suka menyerang dan tidak sopan sama orang lain. Ya kan tidak sopan bukan cuma kata-kata ya, tapi juga sikap kan. Nah setelah kita tahu, oh ternyata akar masalahnya adalah tontonan yang tidak baik. Ya tontonan itu saya potong gitu, iya kan? Udah saya potong. Jadi kalau mungkin di rumah kita nggak mau potong antena karena kadang-kadang nggak di antena nggak ada, mungkin di media lain ya. Ya kita kasih batasan bahwa screen time sementara ini di stop dulu ya, misalnya seperti itu. Ya kan kita perbaiki dulu lah 1 hari ini atau 2 hari ini. Saya sarankan sih seminggu gitu kan. Kalau anak-anak ternyata bersikap tidak sopan karena akar masalahnya dari sosial media gitu misalnya. Iya betul. Nah itu kita sebaiknya putus dulu deh hubungan 1 minggu paling tidak, sehingga dia bisa pulih kembali, tidak mendapatkan pengaruh-pengaruh dari lingkungan sosial media atau dari teman-temannya. Barangkali sementara ini ya pulang sekolah ke rumah dulu ya, jangan gaul dulu kalau begitu. Kalau teman-teman kamu berbicara seperti itu, mama mau siapkan dulu, kamu tidak perlu mengikuti yang tidak baik. Ya, jadi memang orang tua harus membuat batasan-batasan yang tegas terhadap anak ya. Jadi kalau seandainya dengan media batasan-batasan yang seperti apa yang kita mungkin ada kesepakatan. Jadi walaupun mereka menonton di media sosial, tapi mungkin ada batasan-batasan agar supaya anak itu lebih mengerti. Oh ya, yang seperti ini tidak bisa, yang seperti ini tidak bisa.
Iya betul. Tapi memang kalau untuk penonton sebenarnya penggunaan sosial media, gadget untuk entertain, untuk senang-senang, untuk hiburan itu memang nggak boleh lebih dari 2 jam untuk anak-anak di atas Tidak usia boleh 12 lebih tahun. dari 2 Iya nggak jam. boleh sebetulnya. Tapi kalau untuk anak-anak usia TK sebaiknya nggak usah deh dari situ. Iya, Kalau mau di situ ya berarti harus didampingi supaya jangan sampai dia salah tonton ya kan. Soalnya sekarang banyak sekali ya Bu Helena, anak lagi makan agar supaya dia duduk diam makan, jadi dikasih tontonan-tontonan. Iya, tapi tontonannya justru ngajarnya nggak bener ya. Iya, betul. Ngomong sembarangan sama guru, sembarangan sama orang tua, ya kan? Mengerikan sih emang. Nah, mungkin nanti kita juga perlu tahu bahwa anak-anak perlu dikasih konsekuensi negatif dan logis. Iya. Mungkin nanti kita akan bahas ya. Ya, kita akan bahas nanti di tips ya Bu Iya. Helena ya. Mungkin Bu Helena akan memberikan tips konsekuensinya. Baiklah pemirsa, kita akan sampai pada segmen yang terakhir, tetapi sebelumnya kita lihat dulu yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas anakku kasar dan tidak sopan. Bagaimana kita harus mengatasinya. Dan di segmen terakhir ini kita masih bersama dengan Ibu Helena. Bu Helena, Ya. kita sangat menantikan tips-tips dan mungkin beberapa yang akan Bu Helena berikan. Dan orang ini Bu tua, ya. Helena, saya ingin supaya buat tipsnya buat orang tua agar dia tidak terpancing ketika anaknya itu mulai berkata kasar. Betul sekali. Jadi buat guru-guru juga ya. Jadi ketika anak tidak sopan, biasanya orang tua langsung mendidih Ya, dia. betul. Tiba-tiba 100 derajat Celcius seperti air mendidih ya. Jadi bisa ada yang mukul, ada yang hajar, ada juga yang tampar Ya. gitu. Itu tidak memecahkan masalah. Mungkin dia kapok saat itu, tapi nanti ketika nggak ada guru dia ulang lagi gitu. Karena kan akarnya belum dapat nih. Kenapa dia begitu gitu ya? Jadi memang bagi orang tua ketika dia bertindak tidak sopan, kita memang nggak boleh diam. Tidak boleh diabaikan. Kita perlu ajak dia bicara mungkin 4 mata. Ya. Sorry, tadi kamu bilang apa nak? Saya merasa keberatan loh. Tadi kamu sepertinya sebut nama saya dengan cara yang tidak sopan. Kenapa nak? Boleh tahu? Bisa dijelaskan? Gitu. Ya maaf ya. Oke. Maaf itu penting, tapi saya mau tahu kenapa kamu begitu, gitu kan. Jadi ajak diskusi dengan suara yang tidak meledak-ledak gitu. Kadang-kadang ada juga yang perlu di shock terapi bagi anak-anak yang memang sudah dalam tahap sudah pengulangan dan mungkin bahaya nih. Ketika dia ngomong seperti itu bahaya, orang nanti bisa bisa sakit hati misalnya, lalu nanti malah jadi pukul, mungkin disebut nama orang tua dari temennya dengan sembarangan kan bisa marah anak-anaknya. Stop, gak boleh ngomong gitu kan. Tapi jangan stop aja. Kadang-kadang guru atau orang tua ketika anak bermasalah dengan kata-kata yang tidak sopan, kadang-kadang cuma sekedar sampai pada tahap superficial, misalnya, ya udah kamu salah, minta maaf lah. Selesai, padahal nggak begitu, itu masih mengulang lagi nanti. Jadi memang perlu untuk bicara dari hati ke hati dan nadanya tidak usah meledak-ledak, tapi dengan bahasa yang membuat dia nyaman untuk bicara. Tapi kita tetap kasih konsekuensi negatif kalau anak-anak masih kecil ya. Konsekuensi negatif misalnya, oke, berarti sanksinya kamu tahu kan kesepakatannya di kelas, kalau kita berbicara kasar, kamu berarti tidak boleh main keluar ya. Ada kan kesepakatan kita misalnya sudah di dinding. Kalau di rumah mungkin sudah dibuat juga agreement itu atau kesepakatan itu sehingga ketika dia berbicara kasar, oke, sementara ini kamu duduk di sana dulu ya. Nah, jangan kemana-mana, duduk di sana. Ada mungkin bangku tenang namanya, duduk di situ dulu ya. Tapi mam, aku minta maaf. Iya, saya tahu minta maaf. Tapi kamu duduk di situ. Gitu kan, tetap jalankan konsekuensi negatifnya. Tapi kalau anak-anak yang lebih besar, mungkin itu nggak mempan. Kita pakai konsekuensi logis, misalnya kalau dia berbicara seperti itu, berarti kenyamanannya kita ambil. Kenyamanannya apa? Oh, main handphonenya kita ambil. Itu pun sudah harus kesepakatan dulu.
Jadi jangan mendadak. Jadi anak-anak merasa adil kan gitu kan. Dan kemudian juga daripada kita mengatakan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ini. Lebih baik kita ngomong, nak, mama lebih seneng loh kalau kita di keluarga ini ngomongnya yang sopan. Coba deh, kan ada kan keluarga papanya bentak-bentak mamanya. Kamu nyaman gak kayak gitu? Enggak, iya mama juga gak nyaman loh. Nah kalau kamu ngomong bentak-bentak mama juga gak nyaman. Jadi bagusnya gimana ya nak? Nah gitu. Kita ngomongnya yang membuat orang lain tidak takut dan marah ya. Setuju? Setuju. Seperti itu loh. Jadi komunikasi tentang kesepakatan kita lebih baik yang kira-kira akan mendatangkan hasil baik. Misalnya kalau kita misalnya minggu ini sering ngomong gak sopan ya. Oke, mama mau lihat besok kalau satu hari kamu kakak beradik bisa ngomong sopan, tidak ngomong kasar dan bersikap sopan, kita akan makan enak nih gitu. Mama akan buat makanan enak. Misalnya kayak gitu kan. Berikan reward ya. Iya. ke anak. Nanti kita bisa main keluar sama-sama. Jadi daripada bilang nggak boleh, lebih baik kalau kamu begini, kamu bicara sopan, mama akan kasih kesempatan kamu untuk gitu loh. Jadi dikasih bayangan untuk rewardnya. Lalu kemudian juga kasih restitusi. Ajarkan anak-anak untuk tanggung jawab apa yang dia ucapkan. Misalnya dia sama kakaknya mukul nih misalnya. Oke, kamu tahu kan kakak sakit. Sekarang kerjaan kakak, kamu yang tanggung. Misalnya gitu. Kalau di rumah kan pasti ada kerjaan si kakak, si adik ya. Bersihin kamar kak, atau cuci piring. Ya kamu tadi sudah gak sopan sama kakak. Oke, pekerjaan kakak kamu yang kerjakan gitu ya, seperti itu. Jadi bisa bisa segera ditangani. Terus kalau misalnya anak tuh jalan di rumah tanpa permisi langsung lewat aja seperti itu, melengos aja gitu. Sorry nak, sini nak, ulangi tadi seperti apa nak, kita kan sudah belajar kalau lewat orang tua harus permisi kan, seperti itu. Ulangi nak gitu. Di sekolah juga seperti itu. Jadi kita kalau suami dan istri kompak, guru-guru kompak, anak-anak tentu akan terbentuk. Baiklah Karena Bu Helena. konsisten adalah kunci untuk melatih anak-anak bersikap sopan. Konsisten ya Bu Yes. Helena ya. Baiklah Bu Helena, Oke. sangat menarik pembicaraan kita pada episode kali ini. Dan bisa membuka wawasan kita para parent yang berada di rumah. Dan terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang sudah setia sampai akhir segmen di episode kali ini. Dan semoga dengan pendekatan yang penuh kasih sayang ya Bu Helena ya, harus dengan penuh kasih sayang dan juga konsistensi ya. Ketegasan dan Ya, konsisten. ketegasan juga, dan itu contoh yang baik juga ya, contoh yang baik juga dari orang tua dapat membantu anak kita untuk memahami pentingnya bersikap sopan, bersikap santun, dan membangun hubungan yang lebih positif dan hormat dengan orang lain. Dan jika para pemirsa, ayah dan bunda Hope Channel Love Your Child ingin membahas topik lain di episode-episode berikutnya, bisa menghubungi Hope Line Care di 0813 1776 2777 atau tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode Love Your Child berikutnya, dan jangan lupa untuk selalu mencintai anak Anda untuk menjadikan generasi yang lebih baik ya Bu Helena ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.